Nama kitab menjelaskan Ummul Barahin miliknya Imam Sanusi dijelaskan namanya Aqidatun Najin. Al-Quran misalnya, lalu ada yang mentafsirkan seperti Syekh Nawawi Umar Al-Bantani mentafsirkan, menjelaskan Al-Quran, nama tafsirnya Marahul Labid, yang dibaca kitab itu di Darussalam Martapura. Quran itu dijelaskan lagi oleh para ulama ahli tafsir, diantaranya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Berarti kita kada boleh Bapak Ibu memahami Quran tanpa memahami tafsir. Karena ada ancaman dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, orang yang memahami Al-Quran pakai akal, orang yang memahami Al-Quran pakai logika, bahaya. Orang kalau memahami Quran harus mempelajari tafsir Al-Quran. Penjelasan Al-Quran itu dijelaskan oleh ulama ahli tafsir. Ulama ahli tafsir jelas mereka orang-orang ahli memahami Al-Quran. Seperti zaman Rasulullah, kalau Rasulullah itu sudah jelas, beliau menjelaskan maksud Al-Quran. Tapi ada lagi, yaitu namanya Ibnu Abbas. Beliau itu adalah ahli tafsir. Ada tafsir bernama Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Itu menjelaskan maksud ayat Al-Quran. Ada lagi ulama yang menjelaskan Al-Quran, namanya tadi tafsir Jalalain. Dua ulama besar. Pertama Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Syekh Jalaluddin As-Suyuti muridnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Gurunya yaitu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli meninggal dunia, mentafsirkan Al-Quran belum selesai, lalu diteruskan oleh muridnya yang bernama Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Syekh Jalaluddin As-Suyuti menyempurnakan supaya selesai pentafsiran penjelasan Al-Quran, maka dikenallah dengan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain, dua Jalal. Pertama Jalaluddin Al-Mahalli, gurunya Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua Jalaluddin As-Suyuti, muridnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Muka ada paham kali kita. Itu kitab. Nah, lalu Syekh Zainal Abidin ini menjelaskan dari karangan Syekh Sanusi, artinya lebih dijelaskan lagi, lebih diperdalam lagi, karena kedalaman ilmunya Syekh Sanusi lewat kitab beliau Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Orang-orang kuliah itu kan kadang-kadang jurusan apa? Jurusan usuluddin. Oh, ini masalah ilmu keyakinan. Masalah ilmu keyakinan. Itu jurusan usuluddin. Jurusan apa kuliah? Jurusan syariah. Oh, ini hukum ini. Hukum. Di mana sekolah? Di Akper Intan Martapura. Oh, ini bubuhan keperawatan nih kayaknya. Nah, itu kan ada jurusan-jurusannya tuh. Di mana sekolah? Di Fakultas Kedokteran. Nih jadi dokter kayaknya nih. Nah, gitu tuh. Lalu inya kayaknya Bapak Ibu sesuai bidangnya inya ngomong. Jurusan apa? Sekolah di mana? Di mana sekolah? Di SPN, bubuhan polisi ini kayaknya nih. Itu Bapak Ibu kayaknya tuh dia akan ngomong sesuai jurusannya. Nah, lalu Bapak Ibu nih, usuluddin. Berarti bicara apa nih? Bicara apa? Artinya dari kata-kata nama kitab Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin, artinya i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. Kita belajar ilmu keyakinan supaya akhirnya yakin. Keyakinan kita ini nah Bapak Ibu. Ada juga ilmunya supaya yakin. Kalau hubungan dengan Allah, belajar ilmu tauhid. Kalau berhubungan dengan hukum Allah, belajar ilmu fikih.
Kalau hubungan dengan hati, belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Berarti kita kada lagi pakai perasaan, ada ilmunya. Pian beribadat, jangan pakai perasaan pian. Belajar ilmu fikih supaya bujur ibadat pian. Kalau pian hendak mengenali Allah, belajar ilmu tauhid, jangan pakai perasaan mengenal Allah. Lalu ada ilmu, ada perasaan, lalu pas perasaan karena sesuai dengan ilmu. Jangan perasaan bertentangan dengan ilmu. Ini banyak benar nih, perasaan tapi bertentangan dengan ilmu. Perasaanku jadi tuh ada air tuh di tengah jalan nang pina panas tuh lain tuh fata morgana namanya. Tuh fata morgana. Panglihat kita, perasaan kita ada air lain itu fata morgana nang panas matahari, apa panas matahari jalan tuh dari kejauhan kan nang kayak ada banyu itu perasaan kita. Tapi perasaan itu Bapak Ibu diisi dengan ilmu. Lalu ilmu yang mengatur perasaan kita, jangan perasaan kita yang mengalahkan ilmu. Ini berbahaya. Nanti kita akan bahas i'tiqad, keyakinan 100% tertanam di dalam hati. Segala orang yang kelepasan keselamatan supaya selamat, belajar ilmu i'tiqad, ilmu keyakinan lewat ilmu tauhid supaya selamat, supaya kelepasan, supaya selamat daripada sesat. Nah, banyak benar nih, daripada nang sesat-sesat. Dan bid'ah itu ada pada menyatakan ilmu usuluddin, pada menyatakan menjelaskan ilmu usuluddin, ilmu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada kalimat sesat dan bid'ah. Ini perlu kita terangkan, karena memang di dalam kitab ini apabila ada kalimat yang perlu diterangkan, kita terangkan. Kita bukan hanya sekedar membaca kitab pengajian ini, tapi kita sambil menjelaskan. Mudahan ulun dapat ilmu, pian pun dapat ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kalimat sesat dan bid'ah itu ada di dalam hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita pahami secara tekstual bisa mengalami kesalahan. Ada hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu masuk neraka. Harus dipahami dulu. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu masuk neraka. Yang sesatnya masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, lalu kita pelajari bid'ah yang bagaimana yang dimaksud sesat. Kalau sesat jelas masuk neraka. Tapi kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah yang bagaimana yang sesat? Itu perlu dianalisis, diteliti. Lalu para ulama menjelaskan dalam kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah. Dijelaskan oleh para ulama, jangan kita yang menjelaskan. Kita ini kan ulama. Angkat tangan bang, mana ulama di sini? Ulun jalanin ulama, guru jakada. Harus kita ikuti pendapat para ulama. Lalu bapak ibu ulama menjelaskan apa yang dimaksud kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu masuk neraka. Famadza qala ulama fi hadzal hadis? Bagaimana pendapat ulama tentang hadis ini?
Qala ulama rahimahumullahu taala, para ulama berpendapat, inna hadzal haditsa minal amil makhsus, ini hadisnya masih umum, perlu diperjelas lagi. Lalu para ulama menjelaskan, wal bid'atu tangkasimu ila qismaini, bid'ah itu terbagi kepada dua. Hadis tadi kan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, bid'ah yang sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Kalau kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, berarti ada yang ada sesat. Buktinya para ulama membagi kepada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mazmumah. Ada bid'ah nang bujur, ada bid'ah nang salah. Ini ulama, guru angkat tangan, ada Pak Ibu di pengajian ulun tuh. Guru, ulama tuh guru bisa juga salah. Kan kita guru bicara hadis, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Berarti guru ada lagi pembagian. Ulama membagi. Tapi guru ulama tuh bisa sesat juga guru. Mun ulama bisa sesat pian bang. Kalau ulama dipadakan sesat pian bang. Harus belajar Bapak Ibu kritis. Sedangkan Rasulullah menyuruh kita mengikuti ulama. Ulama yang membagi bid'ah itu kepada dua, ulama-ulama besar. Imam Syafi'i membagi dua, bid'ah itu kata Imam Syafi'i terbagi kepada dua. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Semua ulama-ulama di Indonesia ini berpaham Syafi'i. Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhuna Halil Bangkalan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi, Syekh Ayat Al-Buguri, Habib Osman Batawi, ulama-ulama terkenal di dunia asli Indonesia, semuanya berpaham-pahaman Syafi'i. Pulang ke Indonesia menjelaskan tentang pemahaman madhab Syafi'i. Bahkan ulama kita terkenal di dunia asli Indonesia, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengarang kitab Sabilal Muhtadin Fikih. Di Malaysia pengajian kitab Sabilal Muhtadin, Brunei Darussalam pengajian kitab Sabilal Muhtadin. Asia Tenggara, ulama-ulama Asia Tenggara mereka mempelajari kitab karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berpaham-pahaman Syafi'i. Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada dua. Pian kada? Pian siapa? Ulama kada? Jadi orang tuh atau bahari bicara min dulu muha tuh. Jangan bakal karasan, tapi ada ikutan. Syekh Izzuddin Abdus Salam bahkan membagi lagi hukum kepada lima bid'ah itu terbagi lima. Luar biasa lagi, nanti kita bahas satu persatu ini supaya jangan tersalah nih memahami ini. Imam Syafi'i membagi kepada dua bid'ah itu, Syekh Izzuddin Abdus Salam, Syekh Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimiski, Damaskus, Syria, membagi bid'ah kepada lima beliau. Nah lalu dari hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat masuk neraka, itu maksudnya masih umum. Hadis itu perlu penjelasan yang khusus. Lalu Imam Syafi'i membagi bid'ah kepada dua. Pertama hasanah, bid'ah nang bujur. Yang kedua mazmumah, bid'ah yang kada bujur atau yang sesat. Nah kita akan bahas apa arti bid'ah hasanah.
hiya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitaba wa sunnata min haitsu itharul anfa'i wal aslahi. Ini perlu pian catat atau pian ingat. Alasan para ulama membagi bid'ah kepada dua. Ada yang bujur, ada yang kada bujur. Yaitu bid'ah yang baik. Mara'ahul a'immatul huda, apa saja pendapat para ulama yang dapat bimbingan dari Allah. A'immatul huda, para ulama yang selalu di dalam bimbingan Allah. Mimma yuwafiqul kitabah, apa yang sesuai dengan Quran. Was sunnata, apa yang sesuai dengan hadis. Yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, min haitsu itharul anfa'i wal aslahi, karena di situ ada manfaat dan ada kebaikannya. Itu disebut bid'ah hasanah. Apa aja pendapat para ulama yang selalu di dalam bimbingan Allah, yang tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis, di situ ada kebaikannya, ada manfaatnya, maka itu bid'ah hasanah. Walaupun tidak terjadi di zaman Rasulullah, walaupun tidak dilakukan Rasulullah, selama ada manfaatnya dan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka itu dikatakan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kita contohkan. Nih, pakai apa nih namanya nih? Apa namanya? Kamera. Ada zaman Nabi lah. Bid'ah ada nih. Bid'ah. Bertentangan kada? Manfaatnya banyak benar. Orang menilai, orang melihat. Dakwah jalan, orang tahuan. Masjid Kanzul Khairat live streaming. Ulun jangan tahu asalnya. Ulun hanya datang, ulun hanya pengajian. Bubuhannya, nah Gurudin live streaming pian. Ada aja ulun. Berapa manfaatnya? Bid'ah juga ini. Adakah keburukannya? Enggak ada, karena kita pengajian. Dilihat orang, ada yang sambil berabah guru mendengarkan. Ada kebaikannya, menyebarkan kebaikan. Itu jelas bid'ah. Enggak ada zaman Nabi. Nih, adakah zaman Nabi? Ayo, jangan pakai mikrofon. Semingguan aja majelis sarut suara. Tuh ada yang merekam, bid'ah juga. Adakah zaman Nabi? Ada kebaikannya. Jangan kita memaham agama tuh picik sesuai selera kita. Apabila ada manfaatnya, ada kebaikannya, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, maka itu bid'ah yang baik. Tetapi guru Nabi tidak melaksanakannya, Nabi tidak pernah melakukannya, karena zaman kamera belum ada zaman Nabi. Maka para ulama mengatakan, seperti Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, Syekh Syarafuddin An-Nawawi, termasuk ulama besar kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di dalam kitab Tuhfatur Raghibin beliau, bid'ah itu terbagi kepada 5. Nah, ayo, banyak lagi. Terbagi kepada 5. Kalau di dalam kitab Datuk Kalampayan ini Bapak Ibu, yaitu kitab Tuhfatur Raghibin karangan Datuk Kalampayan ini, bid'ah terbagi kepada 5. Nah, lalu nih di sini ada kitabnya. Ulun padahakan halamannya. Halaman 37, 38. Bahwa Imam Nawawi dan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan bid'ah itu terbagi 5.
Berarti nang sedikit-sedikit bid'ah, nang sedikit-sedikit bid'ah, kadada pembagian itu pasti memaham seorang. Kalau memaham seorang sama makan obat kada resep dokter. Apabila orang tua bapak ibu memaham agama menurut pemahamannya seorang, belain pasti memadakan orang salah. Kada mengikuti ulama nang ahli. Ibarat pian tuh mobil pian bermasalah, lalu nang disalahkan bengkel kah? Bawa kepada ahlinya. Apabila kita tuh bapak ibu memaham agama, kada cocok lawan kita, takunakan tanyakan lawan orang nang mengerti nang sesuai bidangnya. Jangan mengarasi menurut kita, orang lain salah, seorang bujur, egois. Pertama, bid'ah wajib. Ayo, ini hukum lagi nih, ini bid'ah hasanah, bid'ah nang baik, dan ini harus dilaksanakan walaupun tidak dilaksanakan Nabi. Wajib dilaksanakan. Sampai para ulama membagi hukum bid'ah kepada 5. Bid'ah wajib seperti apa? Menjelaskan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Artinya kita kalau memaham Al-Quran tidak bisa secara tekstual, karena ada ilmu-ilmu yang tersirat dari tekstual Al-Quran itu. Contoh, mungkin ada pakai tafsir bahaya nih, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maknanya wa'bud rabbaka, sembahlah akan Tuhanmu. Wa'bud rabbaka hatta, sampai ya'tiyakal yaqin, sampai kamu datang yakin. Ayo, kayak Pak Guru kalau kada pakai tafsir tamat sembahyang nih kena nih. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai kamu datang yakin. Tahulah pin maksud yakin di situ. Yakin di situ maksudnya mati. Al yakin bimaknal maut. Sembahlah Tuhan kamu sampai kamu meninggal dunia, baru selesai menyembah. Kalau hanya dimaknai secara terjemah, kada belajar tafsir dari ayat itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai kamu datang yakin. Artinya mun sudah yakin kada perlu lagi menyembah. Ini bubuhan dari tamat sembahyang sesuai selera. Banyak dikira ayat Al-Quran itu kita memahami sanggup gak Bapak Ibu kada pakai orang ahli. Lagi, nah, ini ayat Al-Quran nang bahaya dipahami ini pakai apa namanya, pakai akal. Apa tuh misalnya ayat Al-Quran tuh, kita ambil contoh lah Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin sembahyang, basuhlah muka kamu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin sembahyang, basuhlah muka kamu. Membasuh muka aja kah? Batas muka bang kayak apa? Muka dibepikih ulang lagi nih. Basuhlah muka kamu, batas muka min manabiti sya'rir ra'si, mulai tumbuh rambut. Mun butak panggoro, tapi di sini juga kebiasaan tumbuh rambut. Kalau basuhlah guru kepala ulun butak ada sampai ke sini pang, tuh kepala pian. Kebiasaan sampai di sini rambut itu tumbuh. Watah tazakni sampai ke bawah dagu. Dijelaskan oleh para ulama ayat itu. Coba memaham ayat basuhlah muka kamu, asal membasuh muka kah bodoh? Nah, jadi imam hapulang. Lalu para ulama ahli menjelaskan ayat itu lewat ilmu fikih. Ada lagi namanya tafsir ayatul ahkam, Rawaiul Bayan fi tafsir ayatil ahkam, karangan Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Itu menjelaskan ayat-ayat yang diarahkan kepada ilmu fikih.
Beliau menjelaskan Al-Quran dari ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu fikih. Lalu para ulama menjelaskan ayat Al-Quran itu. Nah, membasuh muha mulai kebiasaan tumbuh rambut sampai ke buah dagu. Lalu Bapak Ibu, nah lebarnya itu membasuh muka. Coba hanya memahami ayat Quran karena pakai orang ahli, basuhlah muka kamu. Ada nama membasuh muka nang kayak ini nah di keran. Parah lagi neng ini umatnya Nabi juga. Kada mau belajar cara memahami ayat. Dia hanya membaca terjemahan. Lalu membasuh muka yang bujur. Ada kayaknya tuh nang rawan kadang-kadang banyak di muha. Nah, bawah hidung. Mun pian membasuh nang kayak ini, bisa kada basah di sini nih. Hati-hati tuh, apalagi ibu-ibu berpupur pian pupur wayah ini loh pupur bahari lain. Pupur bahari pupur apa ngarannya tuh pupur pipa. Apabila baudo hilang jadinya, wah ini pupur nang kayak pupur Pepsoden. Nah kayak apa guru bodoh meluncur banyu kadang-kadang puri-puri kulit kada sah tapak sah dahulu dibersihkan dengan sabun pencuci muka karena itu meluncur. Coba pian bloben andak di tangan pian. Nah lalu pian bawa uduk kira-kira air itu resaplah ke pori-pori. Mau kada belajar fikih guru we? Iya pulang. Maka kita ini para bulan puasa sudah. Berarti ibu-ibu nang pakai pupur jenis apa tuh bulah nang kayak ini. Bahari nang kayak wayah ini nang kayak ini orang berpupur, orang bahari nang kayak begisang tuh pian. Ini bini-bini pian nih nang mengaji untung nang kada mengaji pian. Aku guru ya kada nak memadahi. Nah ada aja YouTube-nya nah dengarakan seorang kita sarah aja situ. Kayak apa tuh? Kalau orang bahari Bapak Ibu nang kayak ini nah bawa bodoh meluncur aja hilang aja. Wayah ini bah beculet nang kayak patis tuh. Mbak Guru Dini tahu aja melihat. Nah lalu gua udah membasuh muha. Apa aja yang menempel di muha nang kada resep ke kulit paksa dibersihkan dahulu supaya kita sembahyangnya sah. Nah lalu dijelaskan ilmu menjelaskan itu Bapak Ibu namanya ilmu fikih. Wajib belajar. Lalu para ulama membukukan ilmu fikih. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Lalu murid-muridnya Imam Syafi'i di bawahnya lagi sampai kepada Syekh Nawawi, Syekh Syarafuddin An-Nawawi. Kemudian lagi ada namanya Imam Ramli, ada lagi namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama-ulama ahli fikih sampai kepada ulama besar kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu ulama-ulama di bidang fikih berpaham-pahaman Syafi'i. Wajib belajar. Walaupun Sabilal Muhtadin kitab Datuk Kalampayan ada zaman Nabi. Adakah Sabilal Muhtadin zaman Nabi? Tapi membaca kitab Sabilal Muhtadin itu apalagi kita orang Kalimantan ini pian bilang wajib membaca kitab itu karena itu pahaman ulama kita dikenal di dunia. Keilmuan beliau tidak diragukan. Kitab Sabilal Muhtadin Imam berpaham Syafi'i karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Wajib belajar fikih. Kalau kada belajar fikih salah kayak nabi ibadat. Berarti bid'ahnya tuh bid'ah wajib. Bapak Ibu,
Kalau orang Pak Aibuai berhaji itu kan wukuf Arafah itu wajib, rukun haji itu. Belakada kan kada sah hajinya. Kalau orang wah ini kan ada tawaf, ada sa'i, itu kan bisa aja biar dem. Kalau kada kawa kayak itu. Tapi pian lihati pang kalau pian ke Mekah lihati orang tawaf bakursi ruda kada tuh nang sakit-sakit tuh nang asam urat tuh. Kursi ruda bid'ah kada kah? Bid'ah. Tapi bertentangan lawan Quran hadis. Nang penting kawa tawaf. Lalu Bapak Ibu orang bakursi ruda tawaf, orang bakursi ruda sa'i antara Safa dan Marwah. Bid'ah, mau dipadahkan bid'ah sasat. Ayo, berarti nang penyakit asam urat bid'ah. Nabi kan tidak asam urat, bid'ah juga. Sasatkah? Kada. Lalu bakursi ruda tawaf, bid'ah juga, tapi kada bertentangan. Lalu ada di situ pian orang mengambil upah, mendorong akan ulun melihat bebuan Arab di situ nainya bebuan Indonesia rasanya ada juga mengambil upah berapa 7 kali putaran tawaf itu. Nah, dihitung pian menghitung mon mama pian abah pian harus bakursi ruda dihitung, jangan kada musi kalau dipadahkannya 7 padahal hanya 4. Apalagi Bapak Ibu di atas tuh jauh, mau di bawah para Ka'bah tak dekat sedikit tak parak, tuntungnya cepat. Tapi mau di atas, yuk arba'ah sudah, maksudnya itu sab'ah sudah 7 putaran. Padahal baru 4. Ulun bisa melihat Bapak Ibu. Nah, ulun duduk di tingkat 2 tuh duduk. Orang nih jauh ulun menyuruh mamanya ini Bapak Ibu bakursi ruda mamanya ini nang kaya beanu tuh nego jeruk orang tuh berapa 7 kali putaran kam sekian real dan melihat ulun. Lalu anaknya duduk di sini pas takai ulun duduk ataunya dari mana pian dari Palembang. Palembang nggih. Kenapa sakit apa ibu? Namanya faktor usia. Berapa tadi? 100 rial, 100 rial. Banyak juga lah ya Bun. 100 rial. Berapa tuh duit kita? Serialnya berapa? 4 ribuan. Ini 100 rial. Banyaknya pang. Uyuh yo pangnya. Kada apa-apa, labas. Jadi bahasa orang Arab tuh. Ya, bayar langsung. Nah, sidin mengatik tasbih. Nah. Ulun nih Bapak Ibu. Pinandu orang nih. 1 putaran ya ulun. Hanya ulun nih kada tapi bebecan menghitung sidin ya. Nah. Kada tahu juga kenapakah? Karena jauh di atas tuh. Udah ngarang dia ulun. Beberapa kan lawas juga Bapak Ibu tuh antaranya tuh kan waktu itu waktu zuhur kan masih lawas. Waktu itu sekitar jam 10-an lah di sana. Hitung. Nah, putar ada pulang 2. Anak sidin tadi baca Quran. Kada meneliti nih. 3 4 jarnya Syekh halas halas itu apa? Sudah tuntung selesai. Nah, lalu berdiri jar syukran jarinya jar nang orang Palembang jangannya ada paham juga ulun nih Bapak Ibu tahu pada Quran 4 ini bukan 7. Adakah tawaf itu 4? Tawaf itu 7 putaran. Tapak sampai diri. Kadakawa dilihatkan. Syekh, arba'ah fakat la sab'ah. Pian memutarnya hanya 4, la sab'ah. La yajuz. Hanya 4 jar ulun. Ana ahtasib, aku menghitung. La yajuz. Hadhil ibadah. Ini ibadat. Alamak.
salah ada paham jolon. No, jadinya bahasanya tuh napakah nang kayak sarik tulon ulun. Pian hitung, ini baru 4 putaran. 3 lagi pian ini tahulah. Kawitan pian kasihan mama pian tuh. Dalam hati ulun orang mana nih membunguli nang ini. Berarti di Makkah ini ada juga nama membunguli lah. Mun tempatnya mulia, manusianya macam-macam. Nah, ini hati-hati kita. Itu tuh Pak Ibu itu ada ke zaman Nabi itu? Ada bid'ah juga, tapi bid'ah nang bujur, Kemudian menjelaskan hadis, bid'ah juga itu. Nah, Bapak Ibu, bid'ah juga itu. Menjelaskan hadis Nabi harus dijelaskan. Kalau kita hanya berpegang dengan hadis Nabi tapi tidak dijelaskan berbahaya. Contoh hadis Nabi. Ini baru bid'ah yang wajib lah. Hadis Nabi napa? Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fakmulu iddata Sya'ban 3. Ujar Rasulullah. Hadisnya di dalam kitab hadis Bukhari disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in ughmiya alaikum fakmilu iddata Sya'ban 3. Berpuasalah melihat bulan, berhari rayalah melihat bulan. Fa in ughmiya alaikum, apabila bulan tertutup awan, Wakmilul iddata Sya'ban 3, sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30. Berarti kalau hendak berpuasa melihat bulan dahulu. Ini hadisnya ada nah. Hadisnya ada, kenapa? Mun hadisnya ada, kenapa lagi? Hendak menghilangkan hadis gak? Berpuasalah melihat bulan, berhari rayalah melihat bulan. Apabila bulan tertutup awan, bulannya ada tapi kada kelihatan. Kalau bulannya ada, kiamat. Sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 apabila bulan kada kelihatan. Berarti dianjurkan oleh Rasulullah lewat wahyu. Rasulullah ini kan wahyu. Nabi kada mungkin ngomong secara nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berpuasalah melihat bulan, berhari rayalah melihat bulan. Apabila bulan tertutup awan, genapkan Sya'ban 30. Insyaallah tidak ada perbedaan lagi di Indonesia. Asal kembali kepada hadis. Al-Qur'annya surah Baqarah ayat 185. Pian bisa catat 185. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Paman syahida, barang siapa yang menyaksikan, minkum di antara kalian, syahar bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah berpuasa. Menyaksikan, tafsirnya bi ayyakuna ra'ahu, bahwa melihat seseorang itu akan bulan. Apabila bulan kada dilihat, au sabbata indahu, lalu diputuskan jadi 30. Mana ada perbedaan? Berarti orang yang menentukan bulan puasa tuh Pak Ibu melihat dahulu. Hitungan kayak Pak Guru, hitungan tuh membantu melihat. Tidak mungkin kita bisa melihat tanpa menghitung. Mengetahui 29 Sya'ban tuh menghitung ada? Hitungan. Berarti hitungan membantu menentukan melihat, bukan hitungan mengalahkan melihat. Ulun sekedar ngomong. Kita kada menyalahkan, tapi menjelaskan boleh kan? Menyalahkan kada boleh, menjelaskan boleh. Andai kata terjadi perbedaan, misal ada nang hari Sabtu awal Ramadan, ada nang hari Minggu awal Ramadan. Andai kata ulun batakun,
bujur kedua-duanya kah, atau salah satunya bujur atau salah satunya salah? Bulan tumun kada 29 30 bulan Arab, mun bulan nasional 4 28 29 30 31 tuh bulan Masehi. Kalau bulan Hijriah, kalau kada 29 30. Dalam satu bulan bisa 29 bisa 30. Maulah kedua-duanya, maulah kedua-duanya, kada mau salah satunya. Ulun betakon, apakah andai kata terjadi perbedaan bujur kedua-duanya, bujurkah kedua-duanya kadang? Salah satunya pasti ada nang bujur, salah satunya pasti ada nang salah. Kada mau bujur kedua-duanya. Nang bujur kedua-duanya tuh nang saikung bakunut, nang saikung kada bakunut. Sah aja sembahyangnya. Nang kada bujur napa guru? Kada sembahyang subuh. Nah, kita bahas ini sedikit. Karena ada rasa hati ini sampaikan aja. Apabila salah satunya ada nang bujur, salah satunya ada nang salah, kita kada boleh nyalakan siapa-siapa lah, udah boleh. Tapi kita analisis. Misalnya hari Sabtu orang berpuasaan, nang lain ada nang hari Minggu misal. Berarti andai kata bujur Sabtu, Minggu salah kah bujur kah? Salah. Kalau bujur Minggu berarti Sabtu salah. Ulun bawa pian berpikir pagi ini, setelah ini kita berdoa, minggu depan pulang kita sambung. Apabila bujur hari Sabtu orang berpuasaan, berarti nang berpuasa hari Minggu kurang sehari. Apabila bujur hari Minggu orang berpuasaan, berarti nang berpuasa hari Sabtu belum wajib, sunat. Lain Ramadan lagi. Kalau bujur hari Minggu, mun bujur kedua-duanya, ada mungkin. Kemudian andai kata lagi hari raya berbeda, misal ada yang berhari raya misalnya hari Sabtu, ada yang berhari raya hari Minggu. Andai kata bujur hari Sabtu hari raya, berarti nang berhari raya hari Minggu pasti berpuasa hari Sabtu. Tapi bujur hari Sabtu hari raya, haram berpuasa hari raya. Kalau bujur hari raya hari Minggu, berarti nang hari raya hari Sabtu kurang puasa, tanggung jawab di hadapan Allah. Selesai. Nang bagus tuh namanya guru manunggu melihat aja, hadisnya jelas. Mun mahitung nih perkiraan kah ada kah? Pian selama hidup nih menghitung bisa tepat terus atau meleset? Meleset tepat. Perhitungan tuh bisa tepat bisa meleset. Kalau melihat, nah terakhir kepikir, pian guru yang majar fikih, pian beli kebun singkong. Sekabunan singkong nih pian beli berapa satu kebun singkong nih, tapi singkongnya belum dicabut. Sekian juta ujar pemilik kebun, aku jual semua singkong di dalam tanah ini sekian juta. Dalam hukum fikih kada boleh seperti itu, tapi kesepakatan ya, oh, kita saling menghargai. Pintar benar, padahal luput nih ini. Lalu sekian juta bayar sudah duitnya, singkongnya belum dicabut, berarti kada melihat
sekali dicabut singkongnya setelah dibayari duitnya, nang kayak ini aja singkongnya. Nih kenapa maka gara-gara nang kayak ini? Gara-gara kada melihat. Nang rugi siapa? Nang manukar. Gara-gara kada melihat. Andai kata sakabunan singkong ini dibeli sekian juta, kada melihat, sekali cabut singkongnya nang kayak ini gana-gananya. Nang untung siapa? Nang manukar. Berarti nang bujo tuh cabut dahulu melihat, baru ada hitungan harga, ditimbang pulang. Jelas kada? Berarti beribadat nih Bapak Ibu, nang jelas-jelasnya aja, jangan pina nang remang-remang. Nang ini haruan kah, tauman kah? Nah, kada menyambet siapa-siapa lah. Pokoknya beribadat nih kalau nyebelain, ada tuh salah satu nang bujur, ada tuh salah satu yang salah, kita serahkan ke Allah Ta'ala. Jagur wai tak sarah pianai. Hadisnya jelas. Nah nih Buya Hamka, Buya Hamka nih, Buya Hamka, saya kembali ke ru'yah. Pengakuan Buya Hamka tahun 1392 Hijriah, 1 Ramadan 1392 Hijriah, Masehinya 1971 Masehi. Pengakuan Buya Hamka, saya kembali ke ru'yah. Beliau mengaku saya berubah 180 derajat. Buya Hamka, tokoh Indonesia. Terserahai lagi, sudah menyampaikan nih tanggung jawab di hadapan Allah. Nang penting tugas selesai, nang nyaman tuh menunggu melihat aja. Tapi mungkin hendak nang behitung terserah aja situ. Tuh urusan pian, kada urusan ulun. Ulun hanya menyampaikan, bukan memaksa untuk mengikuti pendapat ulun. Tapi itu hanya sekedar kewajiban menyampaikan. Mudahan kita selamatan semuanya. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa, Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa, Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.